wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul mekanisme penyakit pada level molekuler. Adapun anggota kelompok kami Batseba, Alvira, Adilia Putri. Adapun pendahuluan pada materi ini yaitu definisi penyakit pada level molekuler. Penyakit pada level molekuler adalah gangguan fungsi biologis yang terjadi akibat perubahan atau kerusakan molekul penting seperti DNA, RNA, dan protein dalam sel. Pentingnya memahami mekanisme molekuler penyakit. Memahami mekanisme ini memungkinkan diagnosis yang tepat, pengembangan terapi yang spesifik, dan pencegahan penyakit secara efektif. Konsep dasar molekuler. Molekul biologis utama yang mengatur fungsi sel adalah DNA, yaitu penyimpan informasi genetik, RNA yaitu penerjemah informasi, dan protein yaitu pelaksana fungsi biologis. Proses ekspresi gen meliputi transkripsi yaitu DNA menjadi RNA dan translasi yaitu RNA menjadi protein. Mutasi genetik. Mutasi adalah perubahan permanen pada urutan DNA yang dapat mengubah struktur dan fungsi protein. Jenis mutasi meliputi substitusi yaitu penggantian basa, delesi yaitu penghapusan basa, dan insersi yaitu penambah basa. Adapun penyakit monogenik. Penyakit yang disebabkan oleh mutasi pada satu gen tunggal seperti anemia sel sabit dan fibrosis kistik. Pola pewarisan mengikuti hukum Mendel sehingga dapat diturunkan secara genetik. Polimorfisme genetik. Polimorfisme adalah variasi genetik yang umum di populasi dan tidak selalu menyebabkan penyakit. Namun, polimorfisme dapat memengaruhi kerentanan individu terhadap penyakit kompleks seperti diabetes dan kanker. Epigenetik. Epigenetik meliputi modifikasi kimia pada DNA dan histon yang mengatur ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Mekanisme utama termasuk metilasi DNA dan modifikasi histon yang mempengaruhi aktivitas gen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Alvira. Baik, adapun salah satu lipat protein yaitu salah lipat protein adalah kegagalan protein untuk melipat ke struktur fungsionalnya menyebabkan agregat beracun dalam sel. Kedua, penyakit terkait termasuk Alzheimer, Parkinson, dan penyakit prion. Ada juga gangguan enzimatik dan metabolisme. Satu, gangguan enzim menyebabkan metabolisme terganggu sehingga metabolik toksik menumpuk atau produk penting berkurang. Contoh penyakit metabolik bawaan seperti fenilketonuria. Adapun gangguan hormon yaitu gangguan hormon dapat berupa hipersekresi atau kelebihan hormon atau hiposekresi atau kekurangan hormon. Kedua, ada resistensi hormon, misalnya resistensi insulin pada diabetes tipe 2 menyebabkan gangguan fungsi seluler. Mekanisme molekuler penyakit infeksi. 1. Virus dan patogen lain menginfeksi sel inang dengan mengubah fungsi molekuler sel tersebut. Contoh virus COVID-19 yang menggunakan protein spike untuk masuk ke sel manusia. Adapun mekanisme transduksi sinyal. 1. Alur sinyal seluler mengatur komunikasi antar sel dan fungsi seluler. 2. Gangguan pada jalur ini dapat menyebabkan penyakit seperti kanker akibat disregulasi siklus sel. Adapun terapi molekuler. 1. Terapi gen dan terapi bertarget menggunakan pengetahuan molekuler untuk mengobati penyakit secara spesifik. Kedua, ada imunoterapi. Kanker memanfaatkan sistem imun untuk menyerang sel kanker berdasarkan profil molekulernya. Studi kasus 1 anemia sel sabit.
Mutasi pada gen Hb beta globin menyebabkan hemoglobin abnormal yang merubah bentuk sel darah merah dan fungsinya. Studi kasus 2, fibrosis kistis. Mutasi gen CVTR mengganggu protein transport ion menyebabkan penumpukan lendir kental di paru-paru dan saluran pencernaan. Studi kasus 3, Alzheimer atau akumulasi agregat beta amiloid menyebabkan kerusakan neuron dan gangguan fungsi otak. Mekanisme molekuler sampel. Mutasi pada onkogen dan gen penekan tumor menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali dan kegagalan apoptosis. Mekanisme molekuler diabetes. Resistensi insulin dan mutasi pada reseptor insulin menggunakan regulasi metabolisme glukosa. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Ati Waisama. Berikut mekanisme penyakit neurodegeneratif. Peran protein salah lipat dan stres oksidatif menyebabkan kematian neuron dan gangguan fungsi saraf. Yang berikut mekanisme penyakit metabolik. Gangguan enzim menyebabkan akumulasi metabolit toksik yang merusak jaringan tubuh. Yang berikut peran epigenetik dalam penyakit. Epigenetik berperan dalam kanker dan gangguan neurodegeneratif melalui perubahan ekspresi gen tanpa mutasi DNA. Adapun pengaruh lingkungan epigenetik, faktor lingkungan seperti diet, stres, dan racun dapat memodifikasi pola epigenetik dan mempengaruhi risiko penyakit. Adapun tantangan dan peluang dalam terapi molekuler, pengembangan obat baru dan precision medicine membuka peluang terapi yang lebih efektif dan personal. Itu dia tadi materi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu penyakit pada level molekuler terjadi akibat gangguan pada molekul biologis utama seperti DNA, RNA, dan protein yang mengatur fungsi seluler. Mutasi genetik merupakan penyebab utama perubahan fungsi protein yang dapat memicu berbagai penyakit, baik yang disebabkan oleh mutasi satu gen atau monogenik maupun kombinasi genetik kompleks. Epigenetik berperan penting dalam regulasi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA, dan perubahan epigenetik dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan gangguan neurodegeneratif. Salah lipat protein dan gangguan metabolik menyebabkan akumulasi molekul beracun yang merusak sel dan jaringan, berkontribusi pada penyakit neurodegeneratif dan metabolik. Yang berikut gangguan hormon dan resistensi hormon pada tingkat molekuler mengganggu komunikasi antar sel, contohnya pada diabetes tipe 2. Mekanisme molekuler penyakit infeksi melibatkan interaksi patogen dengan sel inang yang mengubah fungsi molekuler sel. Transduksi sinyal seluler yang terganggu dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker. Terapi molekuler dan terapi bertarget memanfaatkan pemahaman mekanisme molekuler untuk pengobatan yang lebih efektif dan personal. Pemahaman mendalam tentang mekanisme molekuler penyakit sangat penting untuk pengembangan diagnosis, terapi, dan pencegahan yang tepat sasaran. Jadi hasil dari presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.